Awal dari sebuah kesalahan. Malam itu begitu sunyi. Hanya suara jangkrik yang terdengar di balik dedaunan yang bergoyang diterpa angin. Langit yang gelap tanpa bintang seakan mencerminkan perasaan resah yang berkecamuk di hati Bima. Pria berusia 35 tahun itu duduk di teras rumahnya yang sederhana, menatap kosong ke depan. Kepulan asap rokok yang dihembuskannya berbaur dengan udara malam yang dingin. Di dalam rumah, istrinya, Laras, tengah sibuk menidurkan putri kecil mereka, Nisa. Sesekali terdengar suara lembutnya menyanyikan lagu Nina Bobo agar anak mereka segera terlelap. Bima menoleh ke arah pintu rumahnya yang sedikit terbuka. Matanya sayu. Lelah setelah seharian bekerja sebagai buruh bangunan. Namun, bukan hanya lelah fisik yang menggerogoti tubuhnya. Ada sesuatu yang jauh lebih berat membebaninya. Hutang. Jumlahnya tak lagi bisa dihitung dengan jari. Semua bermula 2 tahun lalu, saat usahanya bangkrut akibat pandemi. Untuk bertahan hidup, ia meminjam uang dari rentenir dengan bunga tinggi. Semula ia berpikir bisa melunasinya sedikit demi sedikit, tapi kenyataan berkata lain. Bunga yang terus menumpuk membuat hutangnya semakin tak terkendali. Ia mencoba mencari pekerjaan lain, tapi gaji sebagai buruh bangunan tak cukup untuk membayar tagihan yang semakin besar. Kini, setiap hari ada saja orang yang datang menagihnya. Bima memejamkan matanya sejenak, berusaha meredam rasa takut dan putus asanya. Namun, suara langkah kaki yang mendekat membuatnya tersentak. "Pak Bima!" Suara berat itu terdengar dari balik pagar rumahnya. Bima menoleh dan melihat 2 pria berperawakan besar berdiri di sana. Mereka adalah anak buah Pak Joko, rentenir yang meminjaminya uang. Bima menelan ludah, berusaha menguasai diri. Ia berdiri dan berjalan mendekati mereka dengan langkah ragu. "Ada apa, Mas?" tanyanya hati-hati. "Sudah telat 3 bulan, Pak Bima." Salah satu pria itu berkata dengan nada dingin. "Pak Joko gak suka kalau ada yang menunda pembayaran." Bima menarik napas panjang. "Saya belum punya uang. Tolong beri saya waktu, Mas. Saya janji akan membayarnya secepat mungkin." Pria yang lebih tinggi dari rekannya itu menyeringai. "Pak Joko sudah kasih waktu. Tapi kamu terus menunda. Kalau begini, kami harus ambil tindakan." Jantung Bima berdegup kencang. "Tolong, jangan ganggu keluarga saya," katanya memohon. "Keluarga kamu gak akan kenapa-kenapa. Kalau kamu cepat bayar hutangmu." Pria itu menepuk pundaknya dengan keras, lalu menyelipkan secari kertas ke tangannya. "Ini alamat yang bisa kamu datangi kalau mau cari uang cepat." Bima menatap kertas itu. Ada alamat sebuah gudang di pinggiran kota. Ia menatap pria itu dengan bingung. "Apa maksudnya ini?" tanyanya. "Kamu cuma perlu datang. Ada pekerjaan buat kamu, bayarannya lumayan." Setelah berkata demikian, kedua pria itu pergi meninggalkan Bima yang masih berdiri. Terpaku. Ia menatap kertas di tangannya dengan keraguan. Apapun pekerjaannya, pasti bukan sesuatu yang bersih. Tapi, jika ia tak segera mendapatkan uang, keluarganya bisa dalam bahaya. Malam itu, Bima tak bisa tidur. Ia memandangi wajah Laras yang tertidur lelah di sampingnya, lalu beralih menatap Nisa yang meringkuk di sudut ranjang. Air mata menggenang di matanya. Ia merasa gagal sebagai kepala keluarga. Keesokan harinya, dengan langkah berat, Bima pergi ke alamat yang diberikan pria itu. Gudang tua yang terletak di pinggir kota tampak sepi dan mencurigakan.
Ia mengetuk pintu besi yang besar, dan tak lama kemudian, seorang pria bertubuh kekar membukakan pintu. "Kamu Bima?" "Iya, Pak," jawabnya dengan suara lirih. "Masuk." Bima melangkah masuk, dan jantungnya semakin berdebar ketika melihat beberapa pria lain berkumpul di dalam. Ada yang sedang menghitung uang, ada yang berbicara dengan suara pelan, dan ada yang sekilas menatapnya dengan tatapan tajam. Seorang pria paruh baya dengan wajah garang duduk di kursi besar di tengah ruangan. Bima mengenalinya sebagai Pak Joko. "Jadi, kamu butuh uang?" tanya Pak Joko tanpa basa-basi. Bima mengangguk. "Ada pekerjaan buat kamu." "Gampang, cuma antar barang," kata Pak Joko sambil menyulut rokoknya. Bima menelan ludah. "Barang apa, Pak?" Pak Joko tersenyum samar. "Gak perlu banyak tanya. Yang penting, sekali antar, kamu langsung dapat 5 juta. 5 juta. Jumlah yang sangat besar bagi Bima. Itu cukup untuk membayar sebagian hutangnya. Tapi, nalurinya berkata pekerjaan ini berbahaya. Melihat keraguan di wajahnya, Pak Joko mendekat dan menepuk pundaknya. "Kalau kamu gak mau, gak apa-apa. Tapi jangan salahkan saya kalau nanti keluargamu kena masalah." Ancaman itu membuat Bima gemetar. Dengan berat hati, ia mengangguk. Malam itu, ia menjalankan tugasnya. Mengantarkan sebuah tas hitam ke seseorang di sebuah gang sempit. Tak ada yang bertanya, tak ada yang bicara. Ia hanya menyerahkan tas itu dan menerima amplop berisi uang. Saat kembali ke rumah, perasaannya bercampur aduk. Ia merasa bersalah, tapi di sisi lain, ini adalah satu-satunya cara agar keluarganya bisa selamat. Namun, seperti jebakan yang semakin mengikat, Bima tak bisa berhenti. Setiap minggu, ia mendapat tugas baru. Setiap kali, bayarannya semakin besar. Perlahan, hutangnya mulai berkurang. Tapi, ia tahu ia telah masuk ke dalam dunia yang berbahaya. Laras mulai curiga dengan perubahan sikap suaminya. "Mas, kamu kerja di mana sekarang?" tanyanya suatu malam. Bima terdiam sejenak. "Kerja serabutan, bantu orang antar barang," jawabnya menghindar. Laras menatapnya tajam. "Kenapa harus malam-malam?" "Mas, aku takut." Bima menggenggam tangan istrinya. "Percayalah, aku melakukan ini demi kita." Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu ini bukanlah keputusan yang benar. Ia telah terjerat dalam lingkaran yang sulit untuk lepas. Suatu malam, saat Bima sedang menjalankan tugasnya, ia melihat sesuatu yang membuatnya gemetar. Tas yang biasa ia antar ternyata berisi narkoba. Ia tahu nyawanya bisa melayang. Bima semakin terperosok dalam ketakutan. Ia merasa seperti tikus yang terjebak dalam perangkap. Dan ia tahu, cepat atau lambat, sesuatu yang buruk akan terjadi. Jalan yang semakin gelap, Bima berjalan tergesa di sepanjang lorong sempit menuju rumahnya. Matanya terus waspada, menoleh ke kanan dan kiri untuk memastikan tidak ada yang mengikutinya. Setelah melihat bahwa jalanan sepi, ia mempercepat langkahnya. Napasnya memburu, bukan hanya karena kelelahan, tetapi juga karena rasa takut yang semakin menjeratnya. Malam ini, untuk pertama kalinya, ia melihat isi tas yang selama ini ia antarkan. Dan itu membuat tubuhnya gemetar. Narkoba. Bukan uang, bukan barang biasa, tapi bubuk putih yang selama ini ia tahu bisa menghancurkan hidup banyak orang. Bima mengutuk dirinya sendiri. Ia telah mencelupkan dirinya ke dalam lumpur yang lebih dalam dari yang ia bayangkan. Saat sampai di depan rumah, ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri sebelum masuk. Ia tidak ingin Laras curiga. Perlahan, ia membuka pintu dan melangkah masuk. Laras sudah tertidur di ruang tamu dengan tangan masih menggenggam buku doa. Di sampingnya, Nisa terlelap dalam pelukannya. Melihat mereka seperti itu membuat hati Bima terasa seperti dihantam batu. "Apa yang sudah aku lakukan?" gumamnya pelan. Bima mendekat dan mengangkat Nisa ke dalam kamar. Laras terbangun karena gerakannya. "Mas sudah pulang?" tanya Laras dengan suara serak. Bima mengangguk sambil memaksakan senyum. "Iya, Ma. Maaf telat." Laras menatapnya lama, seakan mencoba mencari sesuatu di matanya. "Mas, kamu baik-baik saja?" Bima menelan ludah. "Aku baik-baik saja," jawabnya cepat. Namun, Laras tidak mudah percaya.
Ia tahu suaminya menyembunyikan sesuatu. Keesokan harinya, Bima merasa lebih gelisah dari biasanya. Ia tahu ia harus mengambil keputusan. Ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini. Saat siang menjelang, ia memutuskan untuk menemui Pak Joko. Ia ingin mengatakan bahwa ia ingin keluar dari pekerjaan ini. Saat ia sampai di gudang tempat biasa mereka bertemu, suasana terasa lebih tegang dari biasanya. Beberapa anak buah Pak Joko berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, berbicara dengan suara rendah. Bima melangkah masuk dan melihat Pak Joko sedang duduk di kursinya, mengepulkan asap rokok dengan ekspresi datar. "Kamu datang untuk pekerjaan baru?" tanyanya tanpa menoleh. Bima menggeleng. "Saya ingin berhenti, Pak," katanya dengan suara mantap. Pak Joko tertawa kecil, lalu menatapnya dengan pandangan yang tajam. "Berhenti?" ulangnya, seakan kata itu terdengar lucu di telinganya. "Ya, Pak. Saya sudah cukup. Saya tidak bisa terus melakukan ini." Pak Joko memiringkan kepalanya. "Kamu pikir ini pekerjaan yang bisa keluar masuk sesuka hati?" Bima merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Saya akan mengembalikan semua uang yang saya dapat, asal saya bisa keluar dari sini." Pak Joko meletakkan rokoknya dan menatapnya lama. "Bima, kamu harus mengerti satu hal. Sekali kamu masuk ke dunia ini, tidak ada jalan keluar. Orang-orang yang mencoba keluar biasanya berakhir di tempat yang tidak ingin kamu bayangkan." Jantung Bima berdetak kencang. Ia tahu ini adalah ancaman. Pak Joko berdiri dan berjalan mendekatinya. "Aku memberimu pekerjaan, memberimu uang. Dan sekarang kamu ingin pergi begitu saja?" "Saya tidak ingin terlibat lebih jauh, Pak," kata Bima berusaha tegas meski suaranya bergetar. Pak Joko mendekatkan wajahnya ke Bima. "Kalau kamu benar-benar ingin keluar, kamu harus membuktikan kesetiaanmu dulu." Bima mengerutkan kening. "Maksudnya?" Pak Joko tersenyum dingin. "Ada satu tugas terakhir untukmu. Setelah itu, kita akan bicara soal kebebasanmu." Bima menatapnya ragu. "Tapi, ini satu-satunya cara. Apa yang harus saya lakukan?" Pak Joko menyerahkan sebuah amplop padanya. "Buka setelah kamu sampai di rumah. Dan ingat, ini adalah satu-satunya kesempatanmu untuk pergi dengan selamat." Dengan hati yang berat, Bima menerima amplop itu dan meninggalkan tempat itu dengan langkah gontai. Di rumah, Bima menunggu sampai Laras dan Nisa tidur sebelum ia membuka amplop itu. Tangannya gemetar saat ia menarik selembar foto dari dalamnya. Foto seorang pria. Di baliknya, tertulis sebuah alamat dan satu kalimat pendek. "Selesaikan dia." Bima merasakan darahnya berdesir. Ia tahu apa arti perintah ini. Mereka ingin dia membunuh seseorang. Bima hampir menjatuhkan foto itu dari tangannya. Tidak, aku tidak bisa," bisiknya. "Ini bukan sekadar mengantar barang atau menjadi kurir. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih berbahaya. Jika ia melakukan ini, ia tidak akan bisa kembali menjadi dirinya yang dulu. Tapi jika ia menolak, ia tahu nyawanya sendiri yang akan jadi taruhan." Malam itu, Bima tidak bisa tidur. Ia duduk di samping tempat tidur, menatap wajah Laras dan Nisa. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya dalam hati. Ia berpikir untuk kabur. Tapi kemana? Pak Joko punya banyak anak buah. Jika ia mencoba melarikan diri, mereka pasti akan menemukannya. Pilihan yang ada hanya dua, mengikuti perintah atau mati. Keesokan harinya, dengan hati yang hancur, Bima pergi menuju alamat yang tertera di foto itu. Ia berdiri di seberang jalan, memperhatikan rumah sederhana yang ada di depannya. Pria dalam foto itu keluar dari rumah, membawa tas kerja. Ia terlihat seperti orang biasa, mungkin seorang pegawai kantoran atau pedagang kecil. Bima mengepalkan tangannya. "Apa salahnya orang ini?" pikirnya. Ia menatap pisau lipat di sakunya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tapi saat pria itu berjalan melewatinya, sesuatu di dalam diri Bima memberontak. "Tidak, aku bukan pembunuh." Tanpa berpikir panjang, Bima berbalik dan berlari secepat yang ia bisa. Ia tidak peduli kemana. Ia hanya ingin pergi jauh dari semua ini. Namun, saat ia sampai di sebuah gang sepi, ia menyadari sesuatu. Ia telah diawasi. 3 pria berbadan besar berdiri di depan jalan keluar gang,
menghalangi jalannya. Kamu pikir bisa lari? Salah satu dari mereka berkata dengan nada mengancam. Bima mundur selangkah. Aku tidak bisa melakukan ini, katanya dengan suara. Salah satu pria itu tersenyum dingin. Kalau begitu, kamu tahu apa akibatnya? Tiba-tiba, salah satu dari mereka mengeluarkan pisau. Bima tersentak. Tunggu. Aku bisa bayar semuanya. Aku bisa cari cara lain. Tapi mereka tidak mendengarkan. Dalam hitungan detik, pisau itu melesat ke arahnya. Bima berusaha menghindar, tapi rasa sakit yang menusuk di perutnya membuatnya jatuh tersungkur. Darah mulai mengalir, mengotori jalan berbatu di bawahnya. Demi Tuhan jangan lakukan ini. Tapi mereka tidak berhenti. Pukulan dan tendangan mendarat di tubuhnya. Di antara rasa sakit yang semakin menjadi, hanya satu hal yang ada di pikirannya. Lah, Nisa, ia harus pulang. Ia tidak boleh mati di sini. Namun, sebelum kesadarannya hilang, ia melihat sesuatu yang membuatnya semakin putus asa. Salah satu pria itu mengambil ponselnya dan menelepon seseorang. Sudah selesai. Sekarang giliran keluarganya. Dunia Bima semakin gelap. Dan dalam benaknya, hanya satu kata yang terlintas. Maaf. Laras mengusap matanya yang berat. Pagi ini, udara terasa dingin dan sunyi. Biasanya, Bima akan bangun lebih awal, duduk di teras sambil menyeruput kopi. Tapi pagi ini berbeda. Tempat tidur di sampingnya kosong. Laras mengerutkan kening. Ia merapikan selimut dan berjalan ke ruang tamu. Tidak ada siapa-siapa. Mas Bima? Panggilnya. Tidak ada jawaban. Perasaan gelisah mulai menyusup ke dalam dadanya. Ia melangkah ke dapur, berharap menemukan suaminya di sana. Mungkin sedang membuat kopi seperti biasa. Tapi dapur kosong. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia mengambil ponselnya dan mencoba menelepon Bima. Nada sambung terdengar, tetapi tidak diangkat. Laras menggigit bibirnya. Rasa takut mulai menjalar di tubuhnya. Mama. Suara kecil itu membuatnya menoleh. Nisa berdiri di depan pintu kamar, menggosok-gosok matanya yang masih mengantuk. Mama kenapa? Tanyanya polos. Laras menelan ludah dan memaksakan senyum. Nggak apa-apa, sayang. Ayo, Mama buat sarapan dulu. Tapi hatinya bergejolak. Di mana Bima? Waktu terus berjalan, tetapi tidak ada kabar dari Bima. Laras mencoba menelepon berkali-kali, tapi tetap tidak diangkat. Hingga sore menjelang, seorang tetangga datang dengan wajah panik. Laras! Laras! Laras yang sedang menyuapi Nisa langsung berdiri. Ada apa, Bu? Wajah ibu itu pucat. Bima. Bima ada di rumah sakit. Seakan dunia berhenti berputar. Laras merasa lututnya lemas. Apa? Kenapa? Aku nggak tahu pasti, tapi katanya, dia ditemukan di gang dalam kondisi mengenaskan. Laras merasa dadanya sesak. Ia langsung meraih tasnya, menggendong Nisa, dan berlari keluar rumah. Dalam perjalanan ke rumah sakit, air matanya tak terbendung. Hatinya dipenuhi ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi pada suaminya? Saat tiba di rumah sakit, Laras hampir jatuh ketika melihat kondisi Bima. Suaminya terbaring di ranjang dengan tubuh penuh luka lebam. Wajahnya bengkak, bibirnya pecah, dan ada perban yang melilit perutnya. Mas. Laras berlari mendekat, menggenggam tangan Bima yang lemah. Mas, ini aku. Lar. Bima. Susah payah, ia berusaha tersenyum. Laras. Suaranya serak dan lemah. Laras tak kuasa menahan air matanya. Mas, kenapa ini bisa terjadi? Bima tidak langsung menjawab. Napasnya terdengar berat. Air mata menggenang di matanya. Tetapi bukan karena rasa sakit fisik. Ini adalah rasa bersalah yang tak tertahankan. Aku salah, Laras. Laras menggenggam tangan suaminya lebih erat. Mas, jangan bicara seperti itu. Kita bisa melewati ini bersama. Bima menggeleng lemah. Mereka nggak akan membiarkan kita pergi. Laras? Kata-kata itu membuat Laras semakin ketakutan. Maksud Mas siapa? Tapi sebelum Bima bisa menjawab, pintu kamar rumah sakit terbuka. Seorang perawat masuk. Maaf, Bu,
Tapi pasien harus beristirahat. Laras ingin membantah, tetapi melihat kondisi Bima, ia hanya bisa mengangguk pelan. Sebelum ia meninggalkan ruangan, Bima menggenggam tangannya erat. Laras, kalau sesuatu terjadi padaku, tolong jaga Nisa. Air mata Laras semakin deras. Mas, jangan bicara seperti itu. Kita akan melewati ini bersama. Bima mencoba tersenyum, tetapi matanya dipenuhi kesedihan. Laras meninggalkan ruangan dengan hati hancur. Ia tahu ada sesuatu yang Bima sembunyikan. Dan ia takut itu adalah sesuatu yang mengerikan. Malam itu, Laras tidak bisa tidur. Ia duduk di kursi rumah sakit, menatap Nisa yang tertidur dalam pelukannya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Laras ragu sejenak sebelum mengangkatnya. Halo. Suara dingin di seberang sana membuat bulu kuduknya meremang. Suamimu sudah membuat kesalahan besar. Laras langsung terduduk tegak. Siapa ini? Kamu nggak perlu tahu. Yang perlu kamu tahu adalah, waktunya sudah habis. Terdengar suara tawa kecil yang membuat Laras merinding. Pulanglah, Laras. Sebelum semuanya semakin buruk. Telepon terputus. Laras menggenggam ponselnya erat. Ketakutan yang selama ini hanya berupa firasat, kini berubah menjadi kenyataan. Keesokan harinya, saat Laras masuk ke kamar Bima, hatinya hampir berhenti berdetak. Tempat tidurnya kosong. Selimut yang tadi menutupi tubuh Bima tergeletak di lantai. Infus yang tertancap di tangannya terlepas, meninggalkan bercak darah kecil di sprei putih. Laras menjerit. Mas Bima. Perawat dan dokter bergegas masuk. Apa yang terjadi? Di mana suami saya? Salah satu perawat tampak panik. Kami tidak tahu. Tadi malam, dia masih ada di sini. Laras merasakan tubuhnya bergetar. Ia berlari keluar ruangan, mencari ke segala penjuru rumah sakit. Tapi tidak ada tanda-tanda Bima. Laras jatuh berlutut. Air mata mengalir deras di pipinya. Hanya satu pertanyaan yang terngiang di kepalanya. Siapa yang mengambil suaminya? Hari-hari berlalu tanpa kabar. Laras mencoba mencari tahu kemana Bima menghilang. Ia mendatangi kantor polisi, tetapi tidak ada laporan tentang pria yang cocok dengan deskripsi suaminya. Ia bertanya ke teman-teman Bima, tetapi mereka juga tidak tahu apa-apa. Hingga suatu malam, seseorang mengetuk pintu rumahnya. Laras membuka pintu dengan hati-hati. Di depan pintu, berdiri seorang pria dengan jaket hitam. Wajahnya tidak asing. Ia adalah salah satu pria yang pernah datang menagih hutang Bima. Jantung Laras mencelos. Ada apa? Tanyanya dengan suara gemetar. Pria itu tersenyum dingin. Kami hanya ingin memastikan sesuatu, Bu Laras. Ia mengeluarkan amplop coklat dan menyerahkannya pada Laras. Untuk kenang-kenangan. Setelah itu, ia berbalik dan pergi. Laras menatap amplop itu dengan tangan gemetar. Ia membukanya perlahan. Sebuah foto jatuh ke lantai. Saat Laras melihatnya, ia langsung menjerit tertahan. Itu foto Bima. Terikat. Dengan mata tertutup kain hitam. Dan darah di bajunya. Amplop itu juga berisi secari kertas dengan tulisan singkat. Jangan cari dia. Dia sudah membayar harga kesalahannya. Laras jatuh terduduk. Air mata membanjiri wajahnya. Nisa, yang terbangun karena suara ibunya, berlari mendekat. Mama, kenapa? Laras menatap wajah anaknya yang polos. Dengan suara yang nyaris tidak terdengar, ia berbisik, Papa nggak akan pulang, sayang. Dan di malam yang sunyi itu, Laras menangis sejadi-jadinya. Suaminya telah hilang. Dan ia tahu, ia tidak akan pernah menemukannya lagi. Hujan deras mengguyur malam itu, seakan langit pun menangisi kepergian Bima. Laras terduduk di sudut ruangan, matanya kosong, tubuhnya gemetar, dan tangannya masih menggenggam foto Bima yang berlumuran darah. Hatinya hancur. Suaminya telah tiada. Ia ingin berteriak, tetapi tak ada suara yang keluar. Ingin menangis lebih keras, tetapi air matanya seakan telah habis. Di seberang ruangan, Nisa terlelap di atas kasur tipis dengan pelukan boneka kesayangannya. Anak itu tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia hanya tahu bahwa ayahnya belum pulang. Dan mungkin tidak akan pernah pulang. Keesokan harinya,
Laras masih tak bisa menerima kenyataan. Ia mendatangi kantor polisi lagi, menunjukkan foto yang ia terima semalam. Ini suami saya. Saya yakin dia masih hidup. Tolong cari dia. Suaranya bergetar, hampir putus asa. Polisi yang bertugas menatap foto itu dengan ekspresi serius. Ibu bilang ini dikirim oleh seseorang. Laras mengangguk cepat. Ya, seorang pria datang ke rumah saya. Dia mengenakan jaket hitam. Saya yakin mereka ada hubungannya dengan menghilangnya suami saya. Petugas itu menghela napas. Bu Laras, kami sudah melakukan pencarian. Kami tidak menemukan jejak suami Anda di rumah sakit, jalanan, atau lokasi yang Anda sebutkan sebelumnya. Tapi, kami akan tetap mencari. Tapi jika memang kelompok kriminal yang menculiknya, kemungkinan untuk menemukannya dalam keadaan selamat sangat kecil. Dunia Laras terasa runtuh lagi. Ia merasa sesak, seakan udara di ruangan itu lenyap. Tidak mungkin suami saya pasti masih hidup. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa harapan itu semakin menipis. Hari-hari berlalu. Tak ada kabar, tak ada petunjuk, tak ada keajaiban yang bisa membawa Bima kembali. Laras berusaha bertahan demi Nisa. Ia tahu ia tidak bisa terus terpuruk. Ia harus bangkit, harus kuat, demi anaknya. Tetapi dunia tidak memberinya kemudahan. Satu persatu, masalah mulai berdatangan. Uang tabungan mereka semakin menipis. Ia harus membayar biaya sekolah Nisa, makan sehari-hari, dan tagihan yang terus menumpuk. Dan yang lebih mengerikan, orang-orang yang dulu datang menagih hutang Bima kini mulai mendatanginya. Mereka ingin uang mereka kembali. Suatu malam, saat Laras sedang menidurkan Nisa, terdengar ketukan keras di pintu. Laras tersentak. Ia memeluk Nisa lebih erat. DUG. Ketukan itu semakin keras. Dengan hati-hati, ia bangkit dan berjalan ke pintu. Jantungnya berdegup kencang. Siapa? Tanyanya dengan suara bergetar tidak ada jawaban. Namun, ia tahu siapa yang ada di balik pintu. DUG. Buka pintunya. Laras. Suara itu dingin dan tajam. Laras menggeleng. Meskipun orang di luar sana tidak bisa melihatnya. Saya tidak punya uang. Suamimu berhutang pada kami. Jika dia tidak ada, kamu yang harus bayar. Laras menggigit bibirnya, menahan air mata. Tolong, saya benar-benar tidak punya uang. Hening. Kemudian, suara itu berkata pelan, tetapi lebih mengancam dari sebelumnya. Kalau begitu, kau akan membayar dengan cara lain. Laras merasakan tubuhnya membeku. Tidak mungkin. Brah. Pintu tiba-tiba digedor lebih keras, membuat Laras mundur ketakutan. Mama. Suara kecil Nisa terdengar dari balik kamar. Laras berbalik, menatap wajah polos anaknya. Ia harus melindungi Nisa. Dengan cepat, ia meraih ponselnya dan menghubungi seseorang. Tolong aku. Bisiknya dengan suara gemetar. Keesokan paginya, Laras duduk di depan meja makan bersama seseorang yang dulu pernah ia hindari, Pak Hardi, ayah mertuanya. Pria itu menatapnya dengan ekspresi dingin. Jadi, kamu datang padaku hanya ketika kamu sudah tidak punya pilihan lain. Laras menundukkan kepala. Saya tidak tahu harus meminta bantuan ke siapa lagi. Pak Hardi menghela napas. Aku sudah bilang dari awal. Suamimu itu bodoh. Dan sekarang, lihat apa yang terjadi. Laras mengepalkan tangan di bawah meja, menahan kemarahan. Ia ingin membela Bima, tetapi ia tidak bisa menyangkal fakta bahwa suaminya telah membuat keputusan yang buruk. Tolong, Pak. Suaranya nyaris berbisik. Bantu aku. Demi Nisa. Mata Pak Hardi sedikit melembut saat mendengar nama cucunya. Ia terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, baik, aku akan membantumu melunasi hutang itu. Laras hampir menangis lega. Terima kasih, Pak, terima kasih banyak. Tapi, Pak Hardi menatapnya tajam, dengan satu syarat. Laras menelan ludah. Apa itu? Kamu harus meninggalkan kota ini. Mulai hidup baru di tempat lain. Aku tidak mau cucuku tumbuh di lingkungan yang penuh bahaya. Laras terdiam. Meninggalkan kota ini berarti meninggalkan semua kenangan tentang Bima.
Tetapi mungkin itu yang terbaik untuk Nisa. Dengan berat hati, ia mengangguk. Baik, Pak. Saya akan menurut. Seminggu kemudian, Laras dan Nisa meninggalkan kota itu. Dengan sisa tabungan dan bantuan dari Pak Hardi, mereka pindah ke kota kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan lama mereka. Laras mendapatkan pekerjaan sederhana sebagai kasir di sebuah minimarket. Tidak mewah, tetapi cukup untuk bertahan hidup. Setiap malam, sebelum tidur, Nisa selalu bertanya, "Mama, kapan Papa pulang?" Dan setiap kali itu pula, Laras harus menahan air mata dan menjawab, "Papa sudah pergi jauh, sayang." Hidup mereka kini tenang. Tetapi hati Laras tetap dipenuhi luka yang tak kunjung sembuh. Ia masih berharap, suatu hari nanti, pintu rumahnya akan diketuk. Dan Bima akan berdiri di sana, tersenyum seperti dulu. Tapi ia tahu, harapan itu mungkin hanya mimpi. Laras berdiri di depan jendela kecil rumah kontrakannya, menatap hujan yang turun perlahan. Sudah setahun sejak ia meninggalkan kota lamanya. Setahun sejak ia menerima kenyataan bahwa Bima tidak akan pernah kembali. Tapi meskipun waktu terus berjalan, rasa sakit itu tetap ada. Setiap malam, ia masih bermimpi tentang Bima. Kadang dalam mimpinya, Bima pulang dengan senyum di wajahnya, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi ada malam-malam ketika ia bermimpi buruk, Bima yang berdarah, terikat, dan memanggil namanya dengan suara lemah sebelum sosoknya menghilang dalam kegelapan. Laras menghela napas berat. Ia harus melanjutkan hidup. "Nisa, ayo siap-siap. Mama harus berangkat kerja." Anak kecil itu keluar dari kamar dengan seragam sekolahnya yang sudah rapi. Rambutnya dikuncir dua. Senyum manisnya selalu mengingatkan Laras pada Bima. "Iya, Ma." Laras tersenyum lemah, lalu menggandeng tangan anaknya keluar rumah. Hidup mereka kini sederhana. Bangun pagi, bekerja, menjemput Nisa sekolah, lalu pulang dan beristirahat. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi ancaman. Tapi Laras tahu, bayangan dari masa lalu belum sepenuhnya pergi. Dan ia benar. Hari itu, di minimarket tempatnya bekerja, Laras sedang menghitung uang di kasir ketika pintu otomatis berbunyi, menandakan ada pelanggan yang masuk. Ia mendongak untuk menyapa. Namun, senyumnya langsung lenyap. Di depan pintu, berdiri seorang pria dengan jaket hitam. Dada Laras langsung berdebar keras. Pria itu melangkah masuk perlahan. Matanya menatapnya dengan tajam. Wajahnya tidak asing. Ia adalah salah satu orang yang pernah datang menagih hutang ke rumahnya dulu. Laras merasa tubuhnya membeku. Pria itu berjalan ke rak makanan ringan, mengambil sekantong keripik, lalu mendekati kasir. Laras mencoba tetap tenang saat ia menerima barang itu dan memindainya. Tangannya sedikit gemetar. 13.000 rupiah, katanya dengan suara pelan. Pria itu mengeluarkan uang dari sakunya dan menyerahkannya. Lalu menatap Laras dengan tatapan yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Kamu pikir bisa lari selamanya?" Suaranya rendah, tetapi penuh ancaman. Laras merasakan napasnya tercekat. Aku tidak tahu maksudmu," bisiknya. Pria itu menyeringai. "Tunggu saja. Kami akan datang lagi." Lalu, tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan pergi. Laras berdiri kaku di tempatnya. Dadanya naik turun menahan kepanikan. Ini tidak mungkin. Mereka tidak seharusnya menemukannya di sini. Tapi mereka telah datang. Dan ia tahu, ini baru permulaan. Malam itu, Laras tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap Nisa yang tertidur lelap di sampingnya. Ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa membiarkan bayangan masa lalu menghancurkan kehidupan yang telah susah payah ia bangun keesokan harinya. Laras mengambil cuti dan pergi ke kantor polisi setempat. "Ada yang mengancam saya," katanya pada petugas di meja penerimaan. "Saya dulu punya masalah dengan sekelompok orang. Saya pikir saya sudah lepas dari mereka, tetapi mereka menemui saya kemarin." Petugas itu menatapnya dengan serius. "Anda ingat siapa mereka?" Laras mengangguk. "Saya tidak tahu nama mereka, tapi saya ingat wajah mereka." Petugas itu menuliskan sesuatu di kertasnya. "Kami akan menyelidiki. Tapi, Bu Laras, jika ini adalah kelompok kriminal, mereka mungkin tidak akan berhenti begitu saja." Laras mengepalkan tangannya di atas meja. "Saya tahu.
Tapi saya harus melindungi anak saya. Petugas itu mengangguk pelan. Kami akan melakukan yang terbaik. Tapi di dalam hatinya, Laras tahu, ia tidak bisa hanya mengandalkan polisi. Ia harus bersiap. Hari-hari berlalu dengan kecemasan. Laras semakin waspada setiap kali keluar rumah. Ia selalu memastikan tidak ada yang mengikuti, dan ia mulai menyimpan pisau kecil di dalam tasnya untuk berjaga-jaga. Tapi ancaman itu semakin nyata. Suatu malam, saat ia sedang pulang kerja, ia merasakan sesuatu yang aneh. Langkah kaki di belakangnya. Ia menoleh sekilas. Ada seseorang yang berjalan tidak jauh di belakangnya. Laras mempercepat langkahnya. Orang itu juga mempercepat langkahnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengeluarkan ponselnya, bersiap menelepon polisi. Tapi sebelum ia sempat melakukan apa-apa, tangan kuat mencengkeram lengannya dari belakang. Laras menjerit. "Tolong!" Orang itu menariknya ke gang sepi. Laras meronta, mencoba melawan, tetapi pria itu lebih kuat. "Diam kalau nggak mau anakmu kenapa-kenapa," desis suara itu di telinganya. Laras membeku. "Nisa!" Ia berhenti melawan, tubuhnya gemetar. "Kalian mau apa?" Suaranya nyaris tak terdengar. Pria itu tertawa kecil. "Kami mau yang seharusnya jadi milik kami. Kau pikir hutang suamimu sudah lunas hanya karena kau pergi? Tidak, Laras. Kau masih punya sesuatu yang bisa kami manfaatkan." Laras menelan ludah. Aku tidak punya uang." Pria itu mencengkeram dagunya dengan kasar. "Siapa bilang kami butuh uang?" Laras merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia harus melakukan sesuatu. Dengan sekuat tenaga, ia mengangkat lututnya dan menghantam perut pria itu. Pria itu mengerang kesakitan dan melepaskan cengkeramannya. Tanpa berpikir panjang, Laras berlari sekuat tenaga. Ia berlari tanpa henti sampai tiba di rumah. Dengan tangan gemetar, ia mengunci pintu dan merosot ke lantai. Napasnya tersengal. Ia tahu, mereka tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan kali ini, ia tidak akan hanya bersembunyi. Ia akan melawan. Demi dirinya. Demi Nisa. Laras duduk memeluk lutut di sudut kamarnya. Tubuhnya gemetar hebat. Rasa takut masih mencengkeramnya setelah kejadian semalam. Setiap suara kecil di luar rumah membuatnya tersentak. Ia tidak bisa terus begini. Ia harus menemukan jalan keluar. Nisa masih tertidur lelap di sampingnya. Wajahnya begitu damai. Laras mengulurkan tangan, membelai rambut anaknya dengan penuh kasih sayang. "Aku harus melindungimu," bisiknya. Tapi bagaimana? Orang-orang itu sudah menemukannya. Mereka tidak akan berhenti. Laras tahu, melapor ke polisi mungkin tidak akan cukup. Polisi hanya bisa menyelidiki, tapi mereka tidak bisa menjaganya setiap saat. Ia harus melakukan sesuatu sendiri. Ia harus bertahan. Keesokan paginya, Laras membawa Nisa ke sekolah seperti biasa, tetapi kali ini, ia merasa diawasi. Setiap pria yang berdiri di pinggir jalan membuatnya curiga. Setiap suara motor yang berhenti membuatnya panik. Hidupnya sudah tidak lagi tenang. Saat ia kembali dari mengantar Nisa, ia memutuskan untuk pergi ke kantor polisi lagi. "Bu Laras," kata petugas yang menemuinya, "kami sudah mencoba menelusuri orang-orang yang Anda sebutkan. Tapi tanpa bukti konkret, kami tidak bisa berbuat banyak." Laras mengepalkan tangannya. "Tapi mereka sudah mengancam saya. Mereka hampir menculik saya." Petugas itu menghela napas. "Kami bisa meningkatkan patroli di sekitar rumah Anda. Tapi kami butuh lebih banyak informasi untuk menangkap mereka." Laras merasa dadanya sesak. Jadi itu saja? Hanya patroli? Bagaimana jika mereka menyerang lagi? Bagaimana jika mereka mengambil Nisa? Ia keluar dari kantor polisi dengan langkah berat. Kepalanya penuh dengan pikiran yang mengerikan. Ia tidak bisa hanya menunggu dan berharap polisi bisa menolongnya. Ia harus mencari cara lain. Malam itu, Laras tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu dengan lampu redup, memikirkan semua kemungkinan yang ada. Ia bisa kabur lagi. Tapi sampai kapan? Ia bisa mencoba melawan. Tapi bagaimana caranya? Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Laras merasakan jantungnya berdegup kencang. Dengan ragu, ia mengangkatnya.
Laras. Suara itu. Seketika, seluruh tubuhnya membeku. Ia mengenali suara itu. Bima? Suaranya bergetar, hampir tidak percaya. Aku masih hidup. Laras terdiam. Ia ingin percaya. Tapi bagaimana mungkin? Di mana kamu? Tanyanya dengan suara serak. Aku tidak bisa bicara lama. Mereka mengawasiku. Aku butuh bantuanmu, Laras. Laras merasa kepalanya berputar. Siapa mereka? Apa yang terjadi padamu? Suara di seberang telepon terdengar putus-putus. Aku dijebak. Mereka mengambilku. Kemudian suara itu menghilang. Sambungan terputus. Laras menatap layar ponselnya dengan mata melebar. Tangannya gemetar saat ia mencoba menelepon balik. Tidak dapat terhubung dengan nomor yang Anda tuju. Air mata mulai menggenang di matanya. Bima masih hidup. Tapi di mana? Siapa yang menahannya? Dan bagaimana cara ia menemukannya? Malam itu, Laras tidak bisa duduk diam. Ia tahu ia harus bertindak. Ia mengingat kembali orang-orang yang pernah datang menagih hutang. Salah satu dari mereka yang datang ke minimarket, mungkin dia tahu sesuatu. Laras memutuskan untuk mencari pria itu. Dengan berbekal keberanian dan ketakutan yang menyatu, ia pergi ke daerah yang dulu menjadi tempat suaminya sering berurusan. Ia tidak peduli jika itu berbahaya. Ia harus menemukan jawaban. Ketika ia tiba di sebuah bar kecil yang terletak di gang sempit, ia melihat pria itu sedang duduk di luar. Merokok dengan santai, jantung Laras berdegup kencang. Ia mendekat. Pria itu mendongak dan tersenyum sinis. Loh, kau. Rupanya. Laras menelan ludah. Aku mau bicara. Pria itu meniupkan asap rokoknya dengan santai. Tentang apa? Bima. Ekspresi pria itu berubah seketika. Matanya menyipit. Seakan mengukur seberapa banyak Laras tahu. Kenapa kau masih mencari orang yang sudah mati? Laras menatapnya tajam. Dia belum mati. Pria itu tertawa kecil. Apa kau yakin? Aku baru saja berbicara dengannya lewat telepon. Tawa pria itu langsung berhenti. Itu cukup bagi Laras untuk tahu bahwa pria ini memang mengetahui sesuatu. Apa yang kalian lakukan padanya? Desaknya. Pria itu membuang rokoknya ke tanah. Lalu menatapnya lama. Aku menyarankan kau untuk berhenti mencari dia, Laras. Laras mengepalkan tangannya. Kenapa? Karena jika kau terus mencari, kau akan berakhir seperti dia. Tubuh Laras menegang. Jadi benar, Bima masih hidup. Dan pria ini tahu di mana dia berada. Tolong, aku hanya ingin tahu kebenarannya. Suaranya mulai bergetar. Aku tidak akan melaporkan siapapun. Aku hanya ingin menyelamatkan suamiku. Pria itu menghela napas panjang, lalu menatapnya dengan ekspresi serius. Jika kau benar-benar ingin tahu, temui aku besok malam di gudang tua di pinggir kota. Sendiri. Jika kau membawa siapapun, kau tidak akan pernah tahu di mana suamimu. Laras tahu ini jebakan. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Ia harus pergi. Demi Bima. Malam berikutnya, Laras berdiri di depan gudang tua yang gelap. Angin malam menusuk kulitnya. Tapi ketakutan yang ia rasakan jauh lebih menusuk. Ia melangkah masuk. Di dalam, ruangan itu suram dan bau debu. Hanya ada satu lampu gantung yang berkedip-kedip, menerangi sosok pria yang duduk di kursi tua. Itu pria dari bar. Kau datang. Laras menelan ludah. Di mana Bima? Pria itu tersenyum miring. Kau benar-benar berani. Ya? Laras tidak menjawab. Ia hanya ingin tahu kebenarannya. Pria itu berdiri, berjalan mendekatinya. Apa kau siap mendengar jawabannya? Laras mengangguk. Pria itu mendekat, lalu berbisik di telinganya. Bima memang masih hidup. Tapi dia bukan lagi pria yang kau kenal. Laras merasakan tubuhnya menegang. Apa maksudmu? Pria itu tertawa kecil. Dia sekarang bagian dari kami. Laras merasa dunianya runtuh. Itu tidak mungkin. Suaminya tidak akan pernah bergabung dengan orang-orang yang menghancurkan hidup mereka. Tidak. Kau bohong. Pria itu mengangkat bahu. Percaya atau tidak, itu urusanmu. Tapi aku punya saran untukmu.
Ia mendekat lagi, menatap mata Laras tajam. Lupakan dia. Jika kau terus mencari, kau hanya akan membawa malapetaka pada anakmu. Laras merasa tenggorokannya tercekat. Ia datang ke sini untuk mencari harapan, tetapi yang ia temukan hanyalah ketakutan baru. Jika Bima benar-benar masih hidup, lalu siapa sebenarnya yang sekarang ia cari? Laras berjalan tanpa arah di trotoar yang basah oleh hujan. Pikirannya berantakan. Tubuhnya menggigil bukan karena udara malam yang dingin, tetapi karena kenyataan yang baru saja ia dengar. Bima masih hidup. Tetapi, dia bukan lagi pria yang sama. Kata-kata pria itu terus terngiang di kepalanya. Dia sekarang bagian dari kami. Itu tidak mungkin. Bima tidak mungkin bergabung dengan orang-orang yang telah menghancurkan hidup mereka. Laras meremas jaketnya, berusaha menahan getaran di tubuhnya. Haruskah ia percaya? Atau haruskah ia mencari Bima? Meski nyawanya sendiri yang menjadi taruhannya, ketakutan merayapi hatinya. Jika Bima memang telah berubah, apakah itu berarti ia sudah kehilangan suaminya selamanya? Ketika Laras tiba di rumah, ia menemukan Nisa tertidur di sofa dengan televisi masih menyala. Matanya terasa panas. Anak itu bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Laras mendekati Nisa, menyelimutinya dengan lembut, lalu duduk di sampingnya. Air matanya akhirnya jatuh. "Pak, aku harus apa?" bisiknya, suara penuh kepedihan. Tak ada jawaban. Hanya kesunyian yang menyelimuti. Keesokan harinya, Laras tidak pergi bekerja. Ia terlalu lelah, terlalu hancur untuk berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Pikirannya hanya terfokus pada satu hal, menemukan Bima. Tapi bagaimana caranya? Ia tahu ini berbahaya. Tapi jika ia tidak melakukannya, ia tidak akan pernah bisa hidup dengan tenang. Ia harus bertemu dengan pria itu lagi. Ia harus mendapatkan jawaban yang lebih jelas. Sore itu, Laras kembali ke bar tempat ia pertama kali menemui pria tersebut. Namun, kali ini pria itu tidak ada di sana. Sebaliknya, ada dua orang lain yang menatapnya dari sudut ruangan. Laras merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Mereka tahu ia sedang mencari Bima. Dan mereka tidak menyukainya. Laras berbalik, hendak pergi sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Tapi belum sempat ia mencapai pintu, sebuah tangan kasar mencengkeram lengannya. "Kau terlalu banyak bertanya," bisik salah satu pria itu di telinganya. Laras meronta, tetapi cengkeraman itu semakin kuat. "Kami sudah memberimu peringatan." Mata Laras membelalak ketakutan. "Aku hanya ingin tahu di mana suamiku." Pria itu terkekeh. "Kalau begitu, ayo ikut kami. Kami akan mengantarmu ke tempatnya." Laras tahu ini jebakan. Tapi ini satu-satunya kesempatan yang ia punya. Ia harus mengambil risiko. Mobil yang ia naiki melaju kencang, membawa Laras keluar dari kota. Ia mencoba mengingat rute yang mereka ambil, tetapi kepanikannya terlalu besar. Setelah hampir 1 jam perjalanan, mobil itu berhenti di sebuah gudang tua yang lebih besar dari yang sebelumnya. Hatinya berdebar kencang saat ia ditarik keluar dari mobil. "Ayo," kata pria itu, mendorongnya masuk ke dalam. Di dalam, suasananya remang-remang, hanya diterangi beberapa lampu redup yang tergantung di langit-langit. Di sudut ruangan, Laras melihat seorang pria duduk di kursi dengan kepala tertunduk. Jantungnya seperti berhenti berdetak. "Bima." Pria itu perlahan mengangkat wajahnya. Dan saat mata mereka bertemu, Laras merasa dunianya runtuh. Itu memang Bima. Tapi wajahnya penuh luka. Tubuhnya tampak lebih kurus, dan tatapan matanya kosong. "Bima." Laras mencoba berlari ke arahnya, tapi seseorang menariknya kembali. "Tenang dulu," kata pria yang membawanya. Bima menatapnya lama, lalu akhirnya berbicara dengan suara parau. "Laras, kenapa kau datang?" Air mata menggenang di mata Laras. "Aku mencarimu. Aku pikir kau sudah mati." Bima tertawa kecil, tawa yang terdengar begitu pahit. "Mungkin lebih baik kalau aku memang sudah mati." Laras menggeleng dengan keras. "Jangan bicara seperti itu. Aku sudah berjuang keras untuk bertahan. Aku dan Nisa." Ia melihat ekspresi Bima berubah saat mendengar nama anak mereka. "Nisa, bagaimana kabarnya?" Laras terisak. "Dia baik-baik saja."
Tapi dia butuh ayahnya. Bima. Bima menatap ke arah lain, seolah tidak sanggup menahan emosinya. Pria yang membawa Laras ke tempat itu akhirnya berbicara. Bima sudah membuat pilihannya. Laras. Dia sekarang bersama kami. Laras menatap pria itu dengan marah. Bima bukan orang seperti kalian. Pria itu tertawa sinis. Oh, kau tidak tahu apa yang sudah dia lakukan, ya? Laras merasakan bulu kuduknya berdiri. Apa maksudmu? Bima menunduk, rahangnya mengatup rapat. Laras merasa tubuhnya melemas. Tidak, kau tidak mungkin. Bima tetap diam. Laras tahu ia sedang menyembunyikan sesuatu. Air matanya mengalir semakin deras. Bima, katakan padaku kalau ini tidak benar. Akhirnya, Bima berbicara dengan suara gemetar. Aku tidak punya pilihan, Laras. Laras menggeleng. Ada pilihan. Bima, kita bisa pergi dari sini. Kita bisa mulai hidup baru. Bima tersenyum pahit. Aku sudah terlalu jauh terjerat. Pria di sebelahnya menepuk bahu Bima dengan kasar. Bagus. Setidaknya dia sudah sadar akan posisinya. Laras merasa dadanya semakin sesak. Ia ingin berteriak. Ia ingin mengguncang Bima dan memaksanya sadar bahwa ini semua tidak benar. Tapi ia tahu, kata-kata saja tidak akan cukup. Bima. Bisiknya dengan suara penuh kepedihan. Mata Bima bergetar. Seakan ada bagian dalam dirinya yang masih ingin berjuang. Tapi pria di sebelahnya kembali berbicara. Waktumu habis, Laras. Pergilah sebelum kau membuat keadaan menjadi lebih buruk. Laras menatap Bima, berharap ia mengatakan sesuatu. Tapi Bima hanya menunduk, tidak berani menatapnya lagi. Air mata Laras jatuh semakin deras. Ini bukan Bima yang ia kenal. Orang-orang ini telah mengambilnya darinya. Dan jika ia tetap berada di sini, mereka juga akan mengambilnya. Dengan langkah berat, Laras berbalik. Tapi sebelum ia keluar dari gudang, ia berbisik dengan suara lirih. Aku tidak akan menyerah, Bima. Aku akan membawamu pulang. Kemudian ia melangkah pergi, membawa luka yang semakin dalam di hatinya. Laras berjalan pulang dengan langkah lunglai. Hatinya remuk. Bima masih hidup, tapi ia bukan lagi pria yang ia kenal. Ia telah berubah. Atau mungkin, ia dipaksa untuk berubah. Laras tidak bisa berhenti memikirkan tatapan kosong Bima. Ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi ia tidak berani. Apakah ia benar-benar telah menyerah? Atau masih ada secercah harapan untuk membawanya kembali? Laras tahu ia tidak bisa tinggal diam. Ia harus melakukan sesuatu. Malam itu, Laras duduk di ruang tamu sambil menatap foto keluarga mereka. Ia mengingat masa-masa saat Bima adalah suami dan ayah yang penuh kasih. Saat mereka masih bahagia. Saat Nisa selalu tertawa di pangkuannya. Air mata mengalir di pipinya. Ia tidak bisa kehilangan Bima. Ia harus menyelamatkannya. Tapi bagaimana? Laras tahu jika ia melawan sendiri, ia tidak akan menang. Ia butuh bantuan. Ia butuh seseorang yang bisa membongkar semuanya. Dan hanya ada satu orang yang bisa ia pikirkan. Keesokan paginya, Laras pergi ke kantor polisi lagi. Petugas yang menemuinya masih orang yang sama. Tetapi kali ini, Laras tidak datang hanya untuk mengadu. Aku tahu di mana suamiku, katanya dengan suara tegas. Polisi itu menatapnya dengan penuh perhatian. Apa maksud Anda? Laras menarik napas dalam. Bima masih hidup. Tapi mereka menahannya. Dan aku tahu di mana mereka berada. Polisi itu langsung serius. Anda yakin? Aku melihatnya sendiri. Aku berbicara dengannya. Petugas itu berpikir sejenak, lalu berdiri. Baik, kami butuh detail lebih lanjut. Laras menceritakan semua yang ia ketahui. Tentang kelompok yang menculik Bima, tentang ancaman yang mereka berikan, dan tentang gudang tempat ia menemui suaminya. Setelah mendengar semuanya, polisi itu mengangguk. Kami akan segera bertindak. Tapi ini berbahaya, Bu Laras. Anda harus tetap aman. Laras menggigit bibirnya. Aku ingin ikut. Polisi itu menatapnya dengan tajam. Tidak, ini terlalu berisiko. Laras menatapnya dengan penuh keyakinan. Ini suamiku.
Aku tidak bisa hanya menunggu. Setelah beberapa saat hening, polisi itu akhirnya menghela napas. Baik, tapi Anda harus mengikuti instruksi kami. Laras mengangguk mantap. Apapun risikonya, ia akan melakukannya. Ia harus membawa Bima pulang. Malam itu, polisi telah bersiap. Mereka akan menggerebek gudang tempat Bima ditahan. Laras ikut dalam mobil polisi, jantungnya berdegup kencang. Ia takut. Tapi ia lebih takut kehilangan Bima untuk selamanya. Ketika mereka tiba di lokasi, polisi segera menyebar. Senjata siap di tangan. Laras menunggu di dalam mobil, tetapi hatinya tidak bisa tenang. Ia ingin melihatnya sendiri. Ia ingin memastikan bahwa Bima selamat. Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara tembakan tiba-tiba menggema di udara. Bra! Bra! Laras menahan napas. Pertempuran telah dimulai. Di dalam gudang, Bima duduk dengan tangan terikat. Ia tahu sesuatu sedang terjadi. Suara tembakan di luar membuatnya sadar bahwa waktunya telah tiba. Mereka datang untuknya. Dan ia harus memilih. Tetap bersama kelompok yang telah mencengkeramnya dalam ketakutan? Atau melawan? Meskipun itu berarti mempertaruhkan nyawanya? Bima menarik napas dalam. Ia telah cukup lama hidup dalam bayang-bayang. Ia telah cukup lama membiarkan ketakutan menguasainya. Tapi tidak lagi. Ia harus melawan. Demi Laras. Demi Nisa. Demi hidup yang lebih baik. Dengan sisa kekuatannya, ia menghantamkan kursi yang ia duduki ke lantai, mencoba memecahkannya. 2 kali. 3 kali. Sampai akhirnya ikatannya longgar. Dengan cepat, ia melepaskan dirinya dan berlari ke arah pintu belakang. Di luar, ia melihat polisi dan anak buah bosnya saling baku tembak. Bima tahu ini kesempatannya. Ia harus menemukan Laras. Ia harus keluar dari tempat ini. Laras melihat seorang pria berlari keluar dari pintu belakang gudang. Matanya melebar. Bima! Bima menoleh ke arah suara itu. Mata mereka bertemu. Tapi sebelum mereka bisa mendekat, suara tembakan menggema lagi. Dor! Bima tersentak. Darah mulai mengalir dari perutnya. Laras berteriak. Bima! Ia berlari ke arahnya, menangis histeris. Bima jatuh ke tanah, napasnya tersengal. Laras meraih tubuhnya, memeluknya erat. Tidak, kau tidak boleh mati. Bima tersenyum lemah. Aku janji akan pulang. Laras menggeleng keras, air matanya jatuh semakin deras. Kau akan baik-baik saja. Tolong bertahan, Bima. Polisi segera menghampiri mereka, memanggil ambulans. Bima berusaha tersenyum lagi, meski rasa sakitnya luar biasa. Laras. Laras menggenggam tangannya erat. Aku di sini, Bima. Aku di sini. Dengan suara lemah, Bima berbisik. Jaga Nisa. Aku mencintaimu. Dan perlahan, matanya mulai tertutup. Laras menjerit. Tidak. Bima, jangan tinggalkan aku. Tapi tubuh Bima mulai melemah. Ambulans datang, tetapi Laras tahu. Ia tahu. Bima tidak akan pernah kembali hari itu. Laras kehilangan suaminya. Ia kehilangan cinta dalam hidupnya. Tapi ia tahu. Bima telah berjuang. Ia telah memilih untuk melawan. Dan meskipun hatinya hancur, Laras berjanji. Ia akan menjaga Nisa. Ia akan terus hidup. Demi Bima. Demi cinta mereka. Hujan turun dengan deras. Langit seakan turut berduka atas kepergian Bima. Di pemakaman, Laras berdiri mematung di depan pusara suaminya. Tangannya gemetar, menggenggam payung yang hampir terjatuh dari genggamannya. Di sampingnya, Nisa menggenggam ujung bajunya erat, wajahnya pucat dan mata bengkak akibat menangis semalaman. Hati Laras terasa hampa. Ia masih tidak percaya Bima telah pergi. Ia masih berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Tapi tidak. Bima benar-benar telah tiada. Laras menatap batu nisan di depannya, membaca nama suaminya yang kini terukir di sana. Air matanya jatuh lagi. Kenapa kau harus pergi, Bima? Laras menggigit bibirnya, mencoba menahan isakannya. Tapi tak bisa. Tubuhnya gemetar hebat. Seorang ibu tua mendekatinya, menepuk pundaknya pelan.
Laras, yang sabar ya, nak. Itu suara Ibu Bima, wanita yang selama ini selalu menguatkannya. Laras hanya mengangguk lemah. Sabar? Bagaimana mungkin ia bisa sabar setelah kehilangan orang yang paling ia cintai? Di belakangnya, para pelayat mulai meninggalkan pemakaman satu persatu. Namun Laras tetap berdiri di sana, tidak ingin pergi. Nisa juga masih diam, tatapannya kosong ke arah nisan ayahnya. Laras merendahkan tubuhnya, menggenggam kedua bahu putrinya. Nisa, sayang. Suaranya bergetar. Nisa menoleh, matanya berkaca-kaca. Papa nggak akan pulang lagi, ya? Pertanyaan itu membuat hati Laras mencelos. Ia tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Ia ingin berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi bagaimana mungkin? Laras menarik Nisa ke dalam pelukannya, membiarkan anak itu menangis di dadanya. Mereka berdua kini hanya memiliki satu sama lain. Dan itu lebih menyakitkan dari yang bisa ia bayangkan. Hari-hari setelah pemakaman Bima terasa begitu berat. Laras mencoba menjalani hidup seperti biasa. Tapi segalanya terasa berbeda tanpa kehadiran suaminya. Ruang tamu terasa kosong. Kamar tidur terasa dingin. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada Bima. Bahkan bau bajunya masih tersisa di lemari mereka. Laras seringkali terbangun di tengah malam, berharap mendengar suara langkah kaki Bima masuk ke kamar. Tapi yang ia dapatkan hanya kesunyian yang menusuk. Ia mencoba kuat. Demi Nisa. Tapi setiap kali ia melihat putrinya termenung di depan foto ayahnya, hatinya kembali hancur. Nisa berubah. Anak itu tidak seceria dulu. Ia lebih banyak diam, lebih sering melamun. Laras takut. Takut jika kehilangan Bima juga merenggut kebahagiaan putrinya. Suatu malam, Laras menemukan Nisa duduk di depan jendela, menatap langit malam yang gelap. Ia mendekati putrinya, lalu duduk di sampingnya. Nisa, kenapa belum tidur? Nisa tidak menjawab. Gadis kecil itu hanya menatap bulan, seolah sedang berbicara dengannya. Laras meraih tangan kecilnya, menggenggamnya erat. Nak, kamu boleh cerita ke ibu kalau kamu sedih. Nisa menoleh, matanya dipenuhi air mata yang ia tahan. Aku kangen papa. Bisiknya. Laras mengelus rambut putrinya dengan lembut. Ibu juga kangen, sayang. Nisa terisak. Tapi aku nggak mau bikin ibu sedih. Laras terkejut mendengar kata-kata itu. Air matanya langsung jatuh. Nisa, kamu nggak perlu menahan perasaanmu. Kalau kamu mau menangis, menangislah. Ibu akan selalu ada di sini. Nisa menatap ibunya sejenak. Lalu akhirnya menangis di pelukannya. Laras memeluknya erat, menangis bersama. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kepergian Bima, mereka membiarkan semua kesedihan keluar. Hari-hari berlalu, tapi kesedihan masih tetap ada. Namun Laras tahu, ia tidak bisa terus-menerus larut dalam duka. Ia harus bangkit. Demi Nisa. Demi Bima. Ia mulai bekerja lebih keras, mencoba menghidupi mereka berdua tanpa bantuan siapapun. Tapi beban itu begitu berat. Setiap malam ia harus berjuang menahan tangisnya agar Nisa tidak melihatnya rapuh. Ia berpura-pura kuat. Padahal di dalam hatinya, ia hancur berkeping-keping. Hingga suatu hari, Laras menerima sebuah surat yang membuatnya terpukul. Surat dari pihak bank. Mereka menagih hutang yang masih belum lunas. Hutang yang dulu Bima ambil. Hutang yang menjadi awal dari semua tragedi ini. Laras meremas kertas itu dengan tangan gemetar. Sampai kapan semua ini akan menghantui mereka? Malam itu, Laras duduk sendirian di ruang tamu, menatap surat itu dengan tatapan kosong. Kepalanya terasa berat. Ia sudah kehilangan Bima. Kini, apakah ia juga akan kehilangan rumah mereka? Tanpa sadar, air mata mulai mengalir di pipinya. Ia lelah. Sangat lelah. Ibu. Suara Nisa membuatnya tersentak. Laras buru-buru menghapus air matanya dan tersenyum. Ada apa, sayang? Nisa berjalan mendekat, lalu duduk di pangkuan ibunya. Aku nggak mau lihat ibu sedih terus. Laras terdiam. Nisa mengangkat wajahnya, menatap ibunya dengan mata kecilnya yang penuh ketulusan. Papa pasti nggak mau lihat kita seperti ini, Bu. Laras tersentak. Kata-kata itu menusuk hatinya begitu dalam. Anak sekecil ini.
Bagaimana ia bisa lebih kuat dari ibunya sendiri? Laras menarik napas dalam, lalu memeluk putrinya erat. Kamu benar, Nisa. Bisiknya. Ia harus kuat. Ia harus bertahan. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk putri kecilnya. Karena kini, hanya merekalah yang tersisa untuk satu sama lain. Beberapa bulan kemudian, hidup mereka perlahan mulai stabil. Laras berhasil melunasi sebagian hutang dengan bekerja siang dan malam. Meskipun masih berat, setidaknya mereka bisa bertahan. Nisa juga mulai kembali ceria. Meskipun terkadang ia masih terlihat sedih, ia mulai bisa tersenyum lagi. Dan itu cukup bagi Laras. Suatu malam, saat mereka berdua duduk di beranda rumah, Laras menggenggam tangan putrinya. Nisa, kamu tahu kan kalau ibu sangat sayang sama kamu? Nisa mengangguk. Aku juga sayang ibu. Laras tersenyum. Kita sudah melewati banyak hal. Tapi kita masih punya satu sama lain. Nisa tersenyum kecil. Iya, Bu. Kita harus tetap bersama, ya? Laras mengangguk. Iya, sayang. Selalu. Mereka saling berpelukan, menikmati malam yang tenang di bawah langit berbintang. Mereka tahu, luka ini tidak akan hilang begitu saja. Tapi mereka akan terus berjalan. Karena hidup harus terus berlanjut. Dan mereka akan melewati semuanya. Bersama.